Oke, halo teman-teman. Di sini gua nggak sendirian tapi ada Halo Mas Bang Dian. Tio. Gimana sehat-sehat sehat? Alhamdulillah. Oke, jaketnya boleh hantu Bang? Wis, jangan Jadi, ditanya. oke. Oke, baik teman-teman. Di sini gua bakal nanya-nanya nih ke kawan lama yang Kawan lama nggak tuh? banyak melukiskan kisah-kisah yang tersimpan gitu di dalam pikiran dan kenangan gitu. Maksudnya ya. Di sini gue udah nyiapin nih pertanyaan yang banyak Waduh, banget gitu. sulit kayaknya nih Siap nggak lu? pertanyaan. Ayo, gaskan lah. Oke, disclaimer ya di sini teman-teman nggak boleh ngomong toksik. Jadi ngomong toksik, Pantangan gitu. oke. Aduh. Jangan pakai binatang, tapi gantinya pakai tumbuhan aja. Tumbuhan. Iya, misalkan yang tadinya, nah jadinya kembang gitu. Kembang gitu. Nah, terus Tapi kadang orang-orang bisa membaca sebuah intonasi mulut tanpa nggak bersuara. kembang. Taya. Nah, oke, kira-kira lu tuh inget gak sih pertama kali kita ketemu dan Aduh, first impression lu ke gue tuh kayak gimana gitu? pertama Boleh? kali ya. Iya. Oke. Kalau buat pertama kali mungkin kita dulu juga masih ingat mungkin ya kita tuh ketemu Iya. awal banget di satu forum. Covid. Ya betul, kopi di satu forum organisasi kita sebut Paskib lah. Itu dia. Bener nggak? Betul. Masih ingat nggak? Masih Nah, ingat. kita ketemu di situ pertama kali Iya. kan. Dan disclaimer dulu ya, gue masuk Paskib juga sebetulnya bukan pilihan dan keinginan. Kenapa begitu? Gue masuk Paskib itu karena ada seorang sosok kakak yang punya teman-teman Paskibnya itu dan merekrut gue sebagai junior Jadi selanjutnya. diseret apa kumaha? Itu dia tujuan mereka mungkin ya. Tapi nyaman kan? Ya, berjalannya waktunya. Oke, lanjut. Jadi singkat ceritanya itu kita ada kumpulan pertama ya di sekolah kita itu. Jauh sebelum kenal lu, gue tuh kenal temen lu dulu. Siapa? Kayak temen lama gue tuh. Ada temen lu namanya kalau nggak salah Eki. Jadi Oh, anaknya bapak. jadi gue ketemu dia di SMP tuh pada saat event pramuka dulu selama 5 hari kurang lebih gue bareng dia. Jadi gue kenal deket dan tanpa gue sadari dan tanpa sepengetahuan gue dia juga ikut Paskib ternyata. Gue shock dong dia dengan kepolosan gue, lu ikut Paskib juga gitu. Udah gila, kita satu tujuan nih gitu kan. Nah, masuklah dalam sebuah kelas, gue ngelihat muka lu yang sangat Ganteng. sangat bunga lah. Sangat bunga. Jadi ini pandangan gue sendiri ya. Mungkin orang-orang yang belum pernah melihat muka lu, awal banget orang ketemu muka lu mungkin bakal punya perspektif yang sama dengan dia. Kayak kembang. Orang yang punya muka jutek, judes, dan tidak punya masa depan. Mungkin orang bakal mengira lu tuh orang yang gak sukaan sama orang. Terus nggak? Jadi dari raut muka wajah lu tuh kelihatan sama orang menunjukkan bahwa lu tuh orang yang gak suka sama orang gitu. Gue ngeliat pertama ngeliat lu tuh kayak ini orang emang benar kayak gini atau enggak gitu. Dan ternyata tidak. Kadang kita tidak boleh melihat dari cover, menilai seseorang dari covernya saja. Kan bisa jadi muka lu yang kayak gitu ternyata hati lu memang benar-benar gua rasakan sejauh ini benar-benar baik dan banyak pengaruh. Minum dulu. Ini minum apa? Bentar. Beneran kosong kan? Aduh, kurang persiapan ini podcastnya. Mau lah. Dong orang. Hah? Diminum. Oke. Sekarang kira-kira mau lanjut apa pengen denger first impression gue kalau juga lo? Boleh. Biar gue juga tahu nih. Apa coba ketika lo ngeliat sosok gue yang sangat menjengkelkan gitu. Yang pertama, gue nggak expect nama lo Muin. Kan ya, kalau orang kagak kenal, nggak mungkin tahu ini siapa namanya. Muin. Tadi itu sih. Tapi ternyata dia tuh bukan gitu, tapi laki. Oh iya. Tentu itu dia. Ini adalah mungkin salah satu temen yang emang punya pikiran yang dewasa gitu, dan juga banyaklah belajar dari dia juga. Gue tuh yang pertama kali banget ketemu tuh pas kita pertama ngobrol tuh kalau nggak salah pas mau buat video tugas di Google Classroom tuh.
Di mana Oh, lo ada fotonya nanti gue tampilin deh. Gue minta bantuan ke Itu, lo ya, nah, nyeting. botak. Ya itu pokoknya di situ kayak wah, kayak ini namanya UIN, oh yang ini gitu. Terus abis itu lu sering banget kan kayak mimpin siap gerak gitu. Itu kayak gue terinspirasi tuh cara suara biar kayak dia tuh kayak gimana gitu. Terus badan gue kan tadinya kayak gini nih, bungkuk-bungkuk sama dia tuh kadang nih gitu. Enggak coba gitu. Nah, kadang-kadang gitu. Jadi selain belajar cara ngomong, cara memimpin, belajar juga tata cara untuk apa ya istilahnya memahami tentang kehidupan lah intinya mah. Jauh banget sampai belajar ke Tapi jauh banget gitu. nggak kalah terbaiknya. Oh, siap. Respect. Minum dulu gue ya. Lanjut deh Bang Dian. Lanjut. Nah, kita kan berteman nih udah lama banget nih ya, dari 2002 2019 ke 2020. Nih, kira-kira dari berapa tahun berarti nih? 6 tahunan ya, karena ini udah tahun baru. Ada nggak sih kenangan singkat gitu ya semasa-masa SMK yang mungkin diingat atau entah itu momen lucu, momen aneh atau momen apa aja lah gitu. Kesan ya, kesan. Iya, boleh. Kesan. Banyak banget. Boleh satu, boleh dua, bebas. Kesan. Pertama tuh mungkin Dian ini lu tuh enggak general. Lu tuh banyak ngebantu diri gua sebetulnya pada saat sekolah itu. Jadi ya bisa lu bilang tadi lu bisa ngambil inspirasi dari pengalaman gua dan gua juga dibantu dengan adanya lu. Itu membuat gua mikir ini hal yang sangat berkesan pada saat itu. Kita tuh saling menolong tuh bukan hal yang biasa lagi, kayak ini tuh udah memang keharusan kita pada saat itu. Berarti luar biasa banget. Itu dia kesan pertama gua yang mungkin sampai sekarang masih kita jalani. Kita tuh lu butuh ini gua ada, lu butuh itu gua ada. Kita saling melengkapi sampai saat ini tuh itu yang bener-bener titik pertemanan yang dimana sukses gitu tuh. God damn kalau kata kita nggak selesai pada saat sekolah aja gitu. Ketika kita di luar sekolah, ya ini yang terjadi. Kita tuh benar-benar saling melengkapi dan ada gitu. Tapi ada tahu satu hal yang emang menguntui gitu ya. Bisa dibilang pada saat PKL di Sulgon, lu langsung ke sana juga kan sama teman-teman tuh. Kita ketemu di sana kan. Ya. Terus gue juga pada saat magang kemarin tuh, lu juga ada di sana gitu. Kayak gitu. Takdir tuh selalu mempertemukan kita dimanapun kita berada, bener nggak? Memang masih banyak nih, udah siap belum? Oh ya, lanjut boleh. Oke. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya udah siap belum nih Bang? Oke, lanjut. Siap. Ini bersinggungan dengan masa depan gitu ya. Tapi pengen tahu dulu nih kenapanya. Kenapa lo tuh milih Paskib gitu ya untuk dijadikan apa ya istilahnya pengalaman, dan bahkan pengalaman lo tuh di Paskib nggak hanya di sekolah gitu, tapi bisa ke tingkat kabupaten ataupun kayaknya bisa aja misalkan lo lebih keras lagi gitu dan rezekinya juga ke nasional gitu. Nah, kenapa gitu Paskib, dan ya silahkan dijawab. Oke, kalau berbicara kenapa gue harus milih Paskib, sebetulnya betul berkaitan dengan masa depan tadi Bang Dian. Gue punya tujuan yang dimana ketika nanti gue lulus sekolah, memang ada niatan untuk mendaftar menjadi seorang abdi negara. Masya Allah. Itu tujuannya. Dan ya gue berpikir Paskib adalah menjadi salah satu jalan dan untuk cara latihan seni militernya di situ. Makanya gue milih Paskib karena nanti ketika gue melanjutkan gak terlalu kaget lah, intinya begitu. Namun takdir dan kenyataan ternyata berbicara lain. Setelah gue lulus sekolah, hal tersebut tidak bisa gue gapai, dan mungkin memang masih ada waktu. Dari sekarang peluang masih banyak, umur masih jauh untuk menggapai cita-cita itu, menggapai impian itu. Tapi kayaknya mungkin ya di kesempatan manapun itu bakal gue coba lagi. Masih banyak kesempatan, mumpung masih muda, cacing-cacing naga-naga. Oke, itulah teman-teman kenapa Bang Muin pilih Paskib dan ternyata berkaitan dengan masa depannya itu ataupun cita-citanya gitu. Mari kita doakan semoga bisa tercapai ya. Amin. Oke. Soalnya bentukannya emang udah bentukan about you. Tapi kalau berbicara Paskibra kabupaten, sebetulnya itu
apa ya, bukan level-levelan dong dia. Bukan. Kita di Paskibra sama-sama loh. Kita satu angkatan juga kan. Gio Korsa. Ya betul. Kalau Bang Dian bilang gue ini beda tingkatan di kabupaten, itu salah sebetulnya. Justru gue ini adalah hanya sebagai apa ya namanya, yang mewakilkan sekolah saja, biar ada nama sekolah kita di kabupaten, dan itu mungkin diberikan kesempatannya pada gue pada saat itu. Nggak ada pembeda kabupaten tuh kayak gini, nasional tuh kayak gini, Paskibra sekolah tuh kayak gini, nggak ada. Semuanya sama aja. Mantap. Jadi buat teman-teman reminder, jangan minder. Tahun-tahun kemarin nggak lolos kabupaten, nggak lolos kecamatan, jangan merasa diri kalian itu tidak punya kemampuan, tidak punya apa ya, hal lebih di Paskibra. Jangan sampai berpikir seperti itu. Kita hanya berbeda rezeki saja. Mungkin kalau secara kemampuan Bang Dian lebih jago kemampuan daripada saya, tapi saya diberikan rezeki, diberikan kesempatan untuk ada di kabupaten kayak gitu. Respect. Oke, jadi buat orang-orang tuh mikirin jangan, wih Paskibra ini keren, Paskibra itu keren, enggak aja. Semuanya sama aja. Biar kebuka lagi pikirannya. Iya, betul. Oke. Mantap lah. Kadang banyak juga nih Bang Dian, orang-orang yang setelah apa seleksi merasa tidak lolos dan merasa diri mereka tuh rendah. Terus pada keluar. Itu yang sangat disayangkan sebetulnya. Sayang sekali. Iya, karena titik keberhasilan kita itu ya bukan pada mana kita sampainya gitu, tetapi mana yang kita dapatkan, hasil yang kita dapatkan untuk kehidupan kita ke depan. Oke, mantap. Semuanya sama aja kok, nggak pasti dong. Pramuka sama, di OSIS sama. Yang kita cari itu ilmu untuk diri kita di luar sekolah nanti seperti apa, kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong tadi di-mention juga soal pramuka dan OSIS gitu ya. Di sini kita juga punya apa ya? History yang dimana ini dibilangnya sangat amat serius gitu. Ada satu malam atau satu momen dimana kita merencanakan untuk menjadi ketua gitu ya di masing-masing organisasi tersebut gitu. Obrolan penting. Itu obrolan penting, kayak emang seperti bercanda gitu, tapi selama setelah dijalankan dan itu bisa tergapai, kayak wah gitu, komunikasi bisa secara langsung. Sebenarnya itu tujuan kita. Dari obrolan kita itu kan kita lagi ngumpul nih malam atau sengaja. Yuk kita masing-masing dari kita ambil satu organisasi, kita pimpin. Kita bukan egois ya, bukan kita ngambil semua hak-hak itu, bukan. Tapi kita punya tujuan, kita nih udah klop nih, satu jalan, satu pemikiran. Gimana caranya organisasi di sekolah kita berkesinambungan nih semuanya. Lu ambil ini, gua ambil ini, lu ambil itu. Itu dia. Kita udah ambil semua, kita satukan pikiran dalam berbeda organisasi, dan ini yang terjadi. Itu dia, mantap. Tidak ada perselisihan kayak gitu tuh. Ya mungkin ada ya sedikit-sedikit, tapi kita bisa menyelesaikan itu karena kita yang ada di atas itu. Kita yang mengaturnya. Adapun sedikit-sedikit masalah, ya otomatis para ketua yang menghandle ya. Betul. Dan ketika ada suatu organisasi yang bermasalah, pas ketemu ya ketuanya memang kita yang ketemu lagi ya, itu kan ngobrol biasa lagi, dan ya masalahnya selesai juga akhirnya gitu. Itu tujuan awal kita ngobrol itu kan, biar lu ambil organisasi ini, gua ini, biar apa? Ya biar ini organisasi kita tuh berjalannya, biar bukan untuk gaya gitu ya, tapi untuk bukan serakah juga ya. Biar lebih culture lah gitu kalau bahasa sekarangnya mah. Izin. Oke. Ngomong-ngomong soal pramuka juga, SMP dulu sering pramuka banget. Tadi dimention juga kan pernah ketemu Eki ya. Pramuka. Kayak udah hatinya pramuka banget gitu. Apalagi pakai baju press. Gagah. Masih ada nggak bajunya? Ada dong. Itu tuh baju kenang-kenangan, harus disimpan dengan rapi. Oke. Kenapa pramuka? Pramuka. Oke. Apa ya tujuan kita masuk pramuka tuh dulu tuh? Oh ini karena salah satu teman kita ada di sana. Dan kita memang jiwanya korsa banget di organisasi juga nih. Makan mandi bareng. Iya. Dasarnya. Ketika teman kita masuk pramuka, kita tuh tergerak hati kita kayak, ayo guys ikut bareng gua. Dan kita pun ikut kan pada saat itu ke pramuka. Dan bisa dibilang pramuka juga menyimpan banyak kenangannya loh. Itu dia. Bener nggak? Ada sampai banyak lagu, ada lagunya kan? Kalau denger lagu pramuka tuh langsung kayak terulas kembali memori-memori SMP. Betul. Kalau kita denger lagu-lagu perkemahan gitu kan, kita lagi di jalan, ada orang lagi kemah, terus nggak sengaja berhenti denger lagu perkemahan, kita kayak,
Dulu tuh gue sama temen-temen gue tuh seasik ini loh gitu. Dang. Itu hati tuh pengen lagi di masa-masa Iya. itu. Oke lah, Iya. perorganisasian kayaknya dicukupkan di sini karena kalau misalkan dibahas ini bisa sampai pagi gitu. Ceritanya pun ini bertahun-tahun gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen tanya seputar Paskibra, Pramuka ataupun OSIS ataupun terkait organisasi, kepemimpinan bisa gitu ya untuk DM Instagram kita berdua gitu. Iya betul betul. Ataupun Instagram kita berempat juga ada ya. Ada. Tapi itu private. Nah, sekarang nih ya. Tadi kan kita serius banget nih. Pengen dong ceritain gitu kesibukan atau apa sih kira-kira misalkan lagi capek tuh, lagi stres gitu. Kira-kira apa yang dilakukan gitu? Apakah dengan olahraga atau kira-kira mangga gitu apa nih? Kayaknya ada sebuah momen deh. Di mana tuh? Berawal dari sebuah patah hati. Patah hati. Dari sebuah patah hati yang tidak sengaja menjadikannya hobi, yaitu menjadi seorang pendaki. Lanjut. Itu mungkin Bang Dian. Kesibukannya ya, kurang lebih begitu menjadi seorang pendaki karena menjadi berawal dari patah hati. Patah hati. Bingung nih meluapinnya kemana. Tidak ada tempat untuk bercerita. Tidak ada tempat bercerita selain alam yang bisa menerima. Kelas. Do you think? Disitulah lagu ini muncul. Bahkan beliau sampai beli jaketnya About You gitu. Jadi ceritanya tuh panjang Bang Dian. Ketika lulus sekolah itu, boleh nggak nih cerita-ceritanya? Boleh. Apa aja gitu sampai pagi guys. Dari awal nih ya. Jadi ketika lulus sekolah ini, betul tadi punya tujuan yang namanya pengen daftar jadi seorang abdi negara. Tapi mikir lagi keluarga di rumah tuh ternyata masih butuh biaya. Dan sebetulnya mampu-mampu saja. Tapi sering ngerasa tuh, masa sih sebagai seorang anak laki-laki di dalam keluarga mau diem aja gitu kan. Nah tergerak tuh hati Bang. Jadi udah mikir kerja aja dulu. Kerja kurang lebih ya nggak lama sih 3 sampai 4 bulan pada saat itu. Itu baru banget lulus sekolah. Mungkin gue bisa bilang lu juga masih nganggur, teman-teman yang lain masih nganggur. Gue belum punya ijazah tapi gue udah kerja. Itu dia. Gue bener nggak ada lulus sekolah itu nggak ada spare waktu istirahat buat healing dulu atau apa enggak. Jadi bener-bener SKL turun, gue langsung keluar lagi. Gue langsung keluar dari kota, langsung kerja. Setelah pulang kerja, gue memutuskan untuk resign karena ada kesempatan untuk kuliah pada saat itu. Itu memang udah kayak alhamdulillah gitu kan. Ternyata cita-cita yang gue inginkan memang bukan rezekinya, tapi ada hal lain loh, ada jalan lain loh. Itu dia. Ini jalannya nih, ternyata harus kuliah. Kuliah full beasiswa, uang saku dapet, itu tuh ternyata. Gue sangat bersyukur. Kalau nggak salah gue sempat ngajak lu buat daftar juga. Tapi kan hati gua hanya untuk akuntansi. Di situ nggak ada akuntansi jadi skip. Gue sempat ngajak lu tapi lu terima kan, lu nemenin gue daftar juga kan. Gue lolos, terus singkat cerita nih gue udah kuliah kurang lebih 3 semester pada saat itu. Masalah kembali terjadi ketika masalahnya itu sama ketika pas gue baru sekolah. Masalah kembali terjadi dalam keluarga dan gue berpikir, oh ini mungkin memang waktu yang bener-bener lu tuh jangan kuliah gitu. Lu diam, lu kerja, ada yang membutuhkan biaya gitu. Lu mikirnya kayak respect. Gue punya abang juga udah kerja tapi gue nggak bisa mengandalkan dia sendirian gitu kan, kasihan. Ya udah gue memutuskan nanti dulu kuliahnya. Ini pikiran yang emang tadi gue bilang di awal tuh sangat terbuka dan dewasa, nggak mementingkan ego sendiri. Gue mau lanjut kerja, kuliah gue bisa lanjut nanti ketika gue mungkin udah punya finansial yang cukup lah. Gue berhenti kuliah, gue memutuskan untuk kerja. Setelah kerja, ya mungkin bisa dibilang sudah stabil nih, keadaan di rumah udah stabil. Adik-adik gue udah sekolah dengan lancar lah, udah biasa. Majid. Si gendut itu kan. Udah berjalan dengan lancar. Disitulah gue berpikir, gue harus ngejar mimpi gue lagi. Tapi gue bukan kuliah itu, gue kejar mimpi gue yang di sekolah itu Bang Dian ceritanya. Terus gue ngambil resign, 3 bulan gue full latihan, persiapan, bener-bener lebih dari 3 bulan mungkin ya. Puasa gue hantem, malam gue hantem, pagi sore juga gue. udah buka puasa tapi kan? Nah, tetap dong. Buka dong pas maghrib. kali. Soalnya itu barang yang paling penting. Barang udah.
gue punya bener-bener fokusin diri gue buat ke ranah itu pada saat itu. Kayak gue itu tahun 2024 Ya. akhir 2024 mau ke 2025. Gue kayak mikir, gue harus benar-benar mempersiapkan diri gue untuk mimpi gue ini, untuk cita-cita gue ini. Mungkin orang-orang nggak banyak tahu ya di belakang proses latihan gue kayak gimana. Mungkin ada benar-benar teman-teman dekat gue yang ada di kampung, teman-teman sekolah yang lain yang nemenin gue latihan tuh pada tahu gimana sih proses gue mendapatkan impian gue itu yang memang tidak tercapai juga. Pada saat itu gue gagal lagi. Nah, ketika gue gagal, disitulah yang terjadinya sebuah patah hati tadi, Bang Dian. Bukan karena hal lain ya, patah hati itu karena itu. Oke, paham. Gue gagal kayak mikir, wah gila, gue udah berapa kali percobaan nih untuk meraih sebuah impian, tapi gue gagal lagi gitu kan. Apa memang bukan rezekinya? Jadi gue hati tuh benar-benar sakit banget, kayak nggak bisa terima loh ini tuh gitu kan. Gue udah sejauh ini dan secapek ini mempersiapannya, tapi masa hasilnya nol gitu. Bener-bener zero, nggak ada 1% pun nggak ada gitu selain pengalaman yang gue dapet gitu kan. Disitulah patah hatinya terjadi. Langsung dar di gunung. Meluapannya kemana nih gitu kan. Kadang sambil lari sambil meluapkan isi pikiran itu kurang. Gitu. Terus gue kebetulan memang lagi ramai pada saat itu, gue FOMO dong. FOMO naik gunung ceritanya. Diajak teman gue naik gunung, ayo cobain. Itu memang bener-bener dilarang banget sama orang tua gue tuh, pantangan banget jangan naik gunung gitu kan. Gue maksa, itu pagi banget, gue masih ingat hari Senin tanggal 9 November 2024 gue naik gunung. Itu mana tuh? Asupan. Itu pagi-pagi gue pulang dari kos. Datang ke rumah pagi-pagi, mah izin mau naik gunung. Yang ada di benak pikiran gue kan tadinya ngelarang dong. Itu apa coba? Ya udah nanti mama bikinin bekal dulu. Gue nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu kenapa. Orang tua gue langsung kayak gitu. Nanti mama bikinin bekal dulu. Gue langsung nelfon teman gue dong. Ayo gas. Orang tua gue udah ngizinin. Udah bikinin bekal. Iya itu. Gue naik gunung pertama itu udah. Dan memang benar kata mereka. Nikmatin sebuah perjalanan di gunung itu jangan melihat tujuannya. Jangan melihat puncaknya. Dan gue tersadar. Oh ya, mungkin kemarin gue gagal ada di cita-cita itu, tapi gue tidak menikmati perjalanannya, makanya gue sakit hati. Harusnya gue bersyukur gitu. Ketika gue berproses itu ternyata ada loh hal-hal manis di dalam itu. Gue menikmati itu di perjalanan ketika gue naik gunung sama teman-teman gue tuh kayak kebersamaan itu dapet banget gitu kan. Gue ini ternyata yang dicari itu bukan tujuan puncaknya gitu, tapi di perjalanannya ini yang ternyata nikmatin perjalanan itu. Karena yang pahit itu cuman kopi ya, kurang lebih kayak gitu lah. Oke. Jadi banyak cerita aja. Aman aja, kita kupas tuntas mumpung lagi ada gitu, karena untuk ketemu teman kandung itu tuh yang mahal tuh bukan uang jajan atau jajanannya gitu ya, tapi apa Bang, waktunya. Jadi mumpung lagi ada, sejam lah kita masih bisa gas gitu ya. Oke, berbicara ini sih Bang, ayam apa yang kecil? Ayam. Biasanya orang tuh bertanya ayam apa yang besar? Enggak, ayam kecil. Ayam semesta jawabannya. Salah. Ayam yang kecil. Anak ayam? Salah. Apa dong? Terus sampai nyerah. Enggak, udah gue nyerah. Ayam suwir. Enggak, ayam suwir. Itu daging ayam. Itu daging ayam. Ayam kembang. Oh, kembang. Gue mau bahas ini. Aduh ya Allah. Oke, thank you Bang Win. Ya, sampai ketemu lagi.